Rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pak Dirjen Bina Konstruksi. Bapak anggaran boleh kecil, tapi segala sesuatunya Bapak kelola dari awal. Apa output yang Bapak berikan, itu akan diterima oleh Pak Dirjen. Dirjen yang ada, unur-unur yang lain, untuk dilaksanakan dengan segala konsekuensinya, termasuk pengurangan atau reduksi kualitas seperti yang Dirjen Bina Marga kemarin, beberapa mungkin tahun lalu sampaikan, kualitas kegiatan itu menjadi sangat minim. Itu semua banyak disinggung tadi oleh teman-teman Komisi 5 sekaitan dengan adanya penawaran yang terlalu rendah. Saya ingin menantang Bapak gitu loh, dalam konteks melaksanakan proses lelang ini betul-betul mengacu kepada LKPP, jangan setengah-setengah, jangan banci. Dalam artian dari satu sisi apabila ada yang diarahkan misalkan, tanda petik ya Pak, mungkin di atas harga, walaupun bukan nomor urut 1 bisa menang, tetapi kalau kemudian yang bukan orang yang ingin diarahkan, yang nomor urut 1 pun digugurkan dengan berbagai macam hal yang bisa dicari penyakitnya. LKPP menjadi alasan bahwa harus memenangkan harga terendah, namun di lapangan ada juga Pak kegiatan perusahaan-perusahaan tertentu yang dimenangkan di urutan-urutan yang jauh di atas. Nah maksud saya kalau emang betul-betul mau konsisten dengan aturan itu ya konsisten. Jangan mencari-cari di mana yang menguntungkan atau sesuai dengan keinginan Bapak gitu. Atau anak buah Bapak. Selanjutnya Pak, kami beberapa waktu lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Sudewo dan Pak Hamka, menerima asosiasi-asosiasi atau aspirasi dari asosiasi, baik itu Inkindo maupun Gapensi, tentang sertifikasi badan usaha ini yang kemudian melalui online single submission ini, seperti yang disampaikan Pak Hamka tadi, belum terintegrasi dengan baik, dan kemudian kita sama-sama memahami bahwa Kementerian Bapak ini melakukan proses pelelangan dini yang dilaksanakan di bulan November, Desember, Januari, Februari, dan itu juga dilakukan di kementerian-kementerian yang lain. Namun ternyata banyak daripada pelaku jasa, pelaku usaha kita ini tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam usaha memperpanjang proses sertifikasi, dalam menerima sertifikat atau memperbaharui sertifikasinya. Nah ini yang kita harapkan tadi, kami mendengar bahwa Pak Dirjen Bina Konstruksi sudah mengeluarkan edaran, namun kemudian edaran itu ditujukan tetap harus melalui online single submission itu. Yang kita maksud gini Pak, bagaimana kemudian sertifikat badan usaha itu dapat kemudian ikut berlaku kembali sampai minimal di bulan Juli 2022, sambil menunggu OSS ini betul-betul dapat berfungsi secara baik. Kemudian jadi tidak membuat pengusaha-pengusaha kita ini tidak ikut dalam proses pelelangan. Kita tahu roh dan semangat semua persyaratan dan perizinan ini sebenarnya apa sih Pak? Kan kita berharap bahwa PP nomor 5 tahun 2021 ini tentang penyelenggaraan perizinan bursa berbasis risiko ini, kita memahami bahwa saya kira butuh relaksasi Pak. Karena kalau turunan PP nomor 5 ini berdasarkan dari Undang-Undang Ciptaker itu, kita perlu pahami Pak bahwa Undang-Undang Ciptaker ini dibuat untuk memberikan kemudahan berusaha kepada orang, bukan justru mempersulit orang untuk berusaha. Nah, proses perizinan yang Bapak dalam PP nomor 5 ini ada beberapa keluhan-keluhan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman tadi, termasuk nilai penjualan tahunan itu sudah Pak Menteri sudah oke. Nah, kemudian hal-hal lain termasuk kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja dan tenaga ahli, ini sekaitan dengan LPJK juga nanti Pak Ketua LPJK. Dan kemudian menyangkut masalah tentang kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Nah ini banyak juga Pak, secara administratif untuk mendapatkan proses perizinan, sertifikasi badan usaha itu sudah luar biasa beratnya. Tapi dalam proses pelelangan nanti, itu juga tidak menjadi perhatian utama.
ya ada-ada aja Pak alasan-alasan lain untuk memenangkan atau menggugurkan perusahaan-perusahaan tertentu. Padahal kalau proses perizinannya saja sudah begitu sulit, ya seharusnya proses pelelangannya bisa lebih mudah. Kenapa? Untuk mendapatkan perizinan aja udah susah banget nih Pak. Gitu loh. Kalau LPJK berfungsi maksimal dengan semua aturan-aturan yang diminta tadi, saya kira kita tidak perlu BP2JK lagi. Dalam artian tentunya segala persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk proses lelang itu sudah dipenuhi pada saat pengurusan sertifikat badan usaha. Jadi nggak perlu ada yang dievaluasi lagi kalau udah punya SBU, tinggal Bapak lihat aja mana rendah mana enggak gitu loh. Paling dengan metode pelaksanaan yang tepat kita melihatnya benar atau tidak metode pelaksanaannya itu. Kita juga mau menanyakan nih Pak, apakah menyangkut masalah upah minimum regional itu Bapak perhatikan, apakah tidak ada penawaran-penawaran yang menawar di bawah UMP, kemudian bagaimana pula dengan masalah pertanggungjawaban terhadap proyek-proyek kegiatan-kegiatan yang ternyata akhirnya putus kontrak. Di dapil saya ada sampai 2 kali Pak putus kontraknya. Itu di Pak Dirjen Bina Marga ini Pak. Ini sudah kontrak yang ketiga dan saya berharap semoga tidak putus kontrak lagi. Nah, ini persoalan-persoalan seperti ini saya tidak bisa menyalahkan juga Dirjen Bina Marganya karena memang dari Bina Konstruksinya memberikan harga yang tidak masuk di akal, nggak masuk rasio. Bagaimana mungkin seorang kontraktor menawar harga baja lebih rendah daripada pabrik bajanya? Bagaimana mungkin seorang kontraktor menawar semen lebih rendah daripada harga pabrik semennya? Logikanya seperti itu Pak. Jangan kalau kita bicara LKPP, ya LKPP oke, penawar terendah. Tapi ada-ada aja Pak, penawaran yang terendah yang Bapak gugurkan gitu. Ya, mudah-mudahan seluruh kepala-kepala BP2JK ini juga mendengarkan hal ini. Kemudian Pak, saya ingin bertanya, saya ingin nantang Bapak lagi, mana waktu itu saya minta ada website, ya, atau ada secara online Bapak perlihatkan daftar tenaga ahli ataupun tenaga terampil yang sudah dipergunakan di setiap proyek kegiatan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Saya ingin Bapak tampilkan karena data yang saya terima dari LPJK untuk tenaga ahli yang sudah tersertifikasi sampai dengan saat ini baru sekitar 260.000, kurang lebih 260.000 orang. Sementara kebutuhan tenaga konstruksi baik itu oleh konsultan maupun kontraktor kita tahu kurang lebih 800.000 orang. Nah, pertanyaannya proses lelang ini, seberapa banyak tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga terampil ini yang duplikasi dalam proses pelelangan? Nah, saya pengen Pak, Bapak kalau memang mau melaksanakan aturannya benar, semua perusahaan-perusahaan yang sudah melampirkan tenaga ahli itu Bapak tampilkan dalam website. Jadi bukan hanya Kementerian PUPR aja yang melihat, bukan hanya di balai-balai tertentu aja, seluruh balai lihat, seluruh direktorat bisa melihat, bahkan kementerian lain pun bisa melihat bahwa tenaga ahli ini sudah terpakai. Jadi sehingga kemudian kalau memang betul-betul mau konsisten dengan aturan, ya kita konsisten betul Pak. Jangan saya setengah-setengah, Bapak lihat seolah-olah tidak melihat bahwa ini salah atau nggak salah, kemudian yang benar yang itu aja yang dilihat gitu loh. Nah ini saya misalkan Pak, proyek A, perusahaan A, tenaga ahlinya siapa? Itu online Bapak tampilkan sehingga BP2JK seluruh Indonesia bisa memahami bahwa tenaga ahli ini sudah terpakai di kegiatan mana dan di perusahaan mana gitu loh Pak. Jadi Bapak tidak bisa memenangkan lagi itu. Nah LPJK Bapak harus kejar Pak kebutuhan tenaga konstruksinya. Bapak jangan bikin aturan bahwa harus sekian banyak jumlah tenaga teknik, tenaga ahli yang dipergunakan untuk mendapatkan sertifikasi badan usaha, sementara tenaga ahli dan tenaga tekniknya nggak ada. Gitu loh. Ini Bapak saya lihat jumlahnya 179.399 Nakerkons ahli dan terampil dari tahun 2020 ke 2021. Ini data yang Bapak berikan. Berjalan sampai 2022 mungkin sekitar 260-an, 260 ribuan. Data terakhir mungkin seperti itu Pak. Nah ini yang saya pikir apakah itu sudah mampu mensuplai kebutuhan tenaga-tenaga atau kebutuhan badan usaha kita. Selanjutnya kemudian Pak, batasan nilai proyek. Di kontraktor itu kan sudah ada untuk 100 miliar ke bawah tidak diikuti oleh BUMN. Mungkin di konsultan juga butuh seperti itu Pak Dirjen.
Mungkin nilai 5 miliar ke bawah, serahkanlah kepada konsultan-konsultan menengah ke bawah atau lokal untuk mendapatkan pasar bagi mereka di daerah masing-masing. Jangan lagi kemudian BUMN juga harus turun di bawah segitu gitu loh. Jadi bukan hanya di konstruksi, tapi juga tentunya di konsultan. Selanjutnya Pak, menyangkut masalah apalagi nih ya? Di LPJK ini banyak ini Pak, banyak istilah-istilah yang betul-betul susah juga untuk kita ingat, kita satu persatu. Bahkan PKB pun ada juga nih, kepanjangannya nggak tahu, Partai Kebangkitan Bangsa atau apa. Penyelesaian penumpukan sertifikasi 19.182 di tahun 2022. Ini penyelesaian penumpukan sertifikasi di 2021 yang tertumpuk. Belum sertifikasi untuk 2022. Seperti apa nanti? Makanya dibutuhkan Pak Dirjen untuk Dirjen Bina Konstruksi agar relaksasi terhadap pemberlakuan sertifikat badan usaha itu betul-betul dikeluarkan. Bukan ditujukan kepada OSS ya Pak, tapi Bapak tujukan kepada penyedia jasa dan pengguna jasa. Sehingga dalam proses pelelangan kemudian sertifikat tersebut masih tetap dapat digunakan oleh pengusaha-pengusaha kita dalam ikut berkompetisi di setiap lelang-lelang yang Bapak lakukan. Mungkin itu saja Ketua. Banyakan kayaknya nih. Satu lagi Pak, masalah putus kontrak ini, saya harap Bapak memberikan apa kira-kira sanksi yang diberikan. Jangan hanya yang menerima resikonya itu hanya unor-unor yang menerima hasil lelang Bapak. Tetapi kemudian output yang Bapak keluarkan bagi perusahaan-perusahaan yang putus kontrak, apalagi yang sudah berkali-kali di paket yang sama itu, saya pengen dong, ini Dirjen Bina Konstruksi harus ikut bertanggung jawab terhadap hal itu, bukan hanya memberikan hasil yang tidak perlu tahu apa nanti kualitasnya tercapai, kegiatannya bisa selesai, ataukah kemudian jangka waktunya bisa selesai sebagaimana yang diharapkan. Nah itu saya harapkan ada solusi juga tuh dari Dirjen Bina Konstruksi, bagaimana kemudian benar-benar melihat perusahaan-perusahaan yang punya aspek telusur dan aspek telusur yang jelas dan asas nyata yang jelas. Karena kita sama-sama paham Pak, banyak yang hanya meminjam bendera untuk ikut proses lelang, memiliki kemampuan memasukkan penawaran yang kemudian Bapak menangkan karena tidak punya aspek telusur dan asas nyata yang jelas. Nah ini maksud saya, walaupun LKPP bikin aturan, kalau memang Bapak mau ikutin aturan LKPP, betul-betul konsisten, jangan sekedar melihat di wilayah-wilayah tertentu saja. Mungkin itu pimpinan, mohon maaf kalau kelamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan dari sertifikasi badan usaha jasa konstruksi ataupun profesi. Tentu ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana di situ dalam aturan turunannya PP 05. Jadi ini untuk pelaksanaan pekerjaannya memang diatur dalam Permen PU nomor 6. Sehingga untuk perizinan berusaha ini ada beberapa isu yang menjadi permasalahan utama. Kaitannya seperti disampaikan tadi, ada penjualan tahunan, kemampuan keuangan, tenaga kerja konstruksi, peralatan, sistem manajemen mutu, dan sistem manajemen anti penyuapan. Ini nantinya akan kami lakukan review dan relaksasi terkait dengan aturan ini yang menjadi permasalahan dalam perizinan berusaha dalam single submission ini atau yang OSS. Dan tentu memang ini beberapa sertifikasi yang belum selesai, yang sisa dalam cut off di 6 Desember 2021, ini akan menjadi tanggung jawab LPJK bersama-sama untuk diselesaikan nantinya. Sementara untuk permohonan baru akan mengikuti prosedur yang lama. Dan ini juga bisa tetap dimanfaatkan dalam proses lelang, karena relaksasi sampai bulan Juni dan juga sampai akhir Desember kalau untuk tenaga kerjanya. Kemudian perlu saya garis bawahi juga kaitannya dengan pelatihan tenaga konstruksi. Pimpinan. Pada awalnya. Ya, sebentar. Pak. Pimpinan.
Ya, Pak Dirjen Bina Konstruksi, Pak Dirjen Bina Konstruksi sebentar, Pak. 2022 ini kurang lebih menjadi 2 kali lipat, Pak. Pak Dirjen, 200. Pak Dirjen bisa monitor kita, Pak. Nantinya mungkin tenaga ahli dari Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan kami untuk ke depannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini kami sudah catat dan kami kumpulkan. Nanti akan kami sampaikan secara tertulis untuk kegiatan ataupun rapat dengan pendapat yang akan datang. Dan ini kami sudah mencatat semua. Terima kasih atas saran, pertanyaan, dan juga masukan dari Bapak Ibu anggota Komisi 5 beserta pimpinan. Sekali lagi kami dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pintu sejahtera.